Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Saat ini kita masuk dalam hadirat Tuhan yang kudus, buka hati dan angkat suara kita nyanyikan pujian Tuhan sebagaimana Tuhan. Semua
Iya, aku yakin. Sampai pada saat ini Tuhan, kami anak-anakmu berkumpul di tempat ini, semua karena kasih anugerah-Mu Bapa yang memberikan kesempatan kami boleh beribadah kepada-Mu, memuji dan membesarkan Engkau Bapa. Terima kasih, terima kasih. Kami merasakan ancaman saat ini. Kami merasakan Roh Kudus ada menjawab setiap kami Bapa. Setiap hati kami penuh dengan firman-Mu Bapa. Karena firman-Mu kehidupan kami anak-anak-Mu. Firman-Mu adalah kekuatan kami dalam menghadapi dunia ini ya Bapa. Kami akan kuat Tuhan dengan firman-Mu. Terima kasih Bapak, terima kasih. Orang yang hamba-Mu yang Tuhan yang sebentar akan menyampaikan firman-Mu. Pakai Tuhan mereka lebih lagi Tuhan. Dan apa yang mereka sampaikan saat ini itu adalah yang keluar daripada Engkau Bapa. Untuk membentuk setiap hati-hati kami untuk lebih baik lagi Bapa. Untuk serupa dengan Engkau Yesus. Amin.
ampuni kami Tuhan. Kuduskan hati kami supaya kami layak menerima buah dalam hati kami. Supaya firman-Mu dapat terbuah dan berbuah yang manis Bapa. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami Tuhan. Mengurapi kami semua Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus saja. Amin. Dari saudara-saudara hingga saya pergi kepada majelis selamat sehat, kembali juga sehat. Ya. Tentu saudara ingin mendengar kesaksian, ya. Kesaksian yang saya mau sampaikan adalah semangat jemaat yang dilayani oleh ponakan Daniel Panam. Pelayanannya di sana ada 6 tempat. Yang pertama namanya Survive, ya. Perjalanan 45 menit pakai kendaraan. Dan kendaraan di sana tidak seperti di sini, lari 60-70, di sana lari 140-30, ya. Yang kedua Rosemary siang, ya, jam 12.30. Yang ketiga lebih jauh lagi Berea namanya, jam 6 sore. Kemudian hari Selasa di tempat keluarga jam 8. Ya. Dan yang kelima sangat jauh, kira-kira 100 km lebih jauh, capek. Tetapi saudara-saudara, semangat mereka luar biasa. Saya tidak pergi di satu tempat yang lebih jauh, Rhode Island, itu naik pesawat lagi, ya, jauh. Nah, saudara-saudara sekalian, sekali lagi semangat mereka luar biasa. Berbakti mesti jalan dengan kendaraan. Dan mereka berjemaat yang tidak punya kendaraan dijemput. Ya, jadi semangat itu luar biasa. Dan masuk video, ya, apalagi yang namanya lupa saya, 100 lebih kilometer melewati 2 gunung, jalan freeway, ya saudara-saudara. Tapi memang sudah terbiasa mereka. Kita di sini mungkin Astana Raga sudah jauh, ya. Kauman, Pasar Timur sudah jauh, tidak sebanding dengan perjalanan mereka beribadah di sana. Mengapa demikian? Itu semua karena semangat, kerabat, luar biasa. Dan saya sendiri kesehatannya tidak terganggu. Waktu saya pergi jalan sendiri minimal pergi satu tempat 2,5 jam, harus naik pesawat. Ada yang 4 jam. Dan saya tidak pernah Tuhan Yesus. Ya, dan saya mengunjungi beberapa tempat, dan ada yang menyediakan tiket. Pokoknya saya tinggal naik, pergi, pulang, ya, turun di bandara
sehat dan kesehatan kita terganggu. Puji Tuhan, yang kali ini selama di sana saya berhasil menaruh peso di leher. Kata Salomo, taruh peso di leher. Kenapa? Sebab saya terbang ke New York, ada jemaat sebentar bawa ke restoran buffet. Di sana makanannya terlalu banyak, tapi saya batasi sehingga saya pulang tidak seperti 2019 tidak besar ya. Nah, puji Tuhan saudara-saudara, sekali lagi saya memberikan nama baru ke salah satu jemaat yang menampung saya selama 1 bulan. 2 minggu saya pergi ke New York, mana. Saya bilang dulu, saya kasih nama baru sama kamu karena terlalu baik. Ya. Apa nama baru? Gayus. Karena mereka cinta melayani yang banyak, betul-betul luar biasa. Dan terakhir saya khotbah katakan bahwa bukan hanya keluarga ini, tapi kalau boleh semua jemaat yang di California yang dilayani oleh pendeta dan keponakan semua sama seperti Gayus. Begitulah ya, saya menggayus saudara sesudah khotbahkan. Gayus itu cinta melayani walaupun orang-orang yang dia tidak kenal. Puji Tuhan, mari kita sudah membuka Alkitab kita. Kita membaca Yesaya pasal 29. Yesaya pasal 29 ayat yang ke-13. Yesaya 29 ayat yang ke-13. Dan Tuhan telah berfirman, oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripadaku, dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. Saya sampaikan tentang kehidupan bangsa Israel, sejarah kehidupan bangsa Israel. Kita semua tahu bahwa sebelum mereka keluar dari Mesir, kurang lebih 400 tahun mereka hidup dalam tekanan, ya, dijajah oleh Firaun Meroya di Mesir, membuat mereka menangis atau menderita. Lalu mereka berdoa pada setiap saat. Inilah sejarah kehidupan orang Israel. Akhirnya doa mereka didengar oleh Tuhan dan dijawab oleh Tuhan. Tuhan mengutus Musa lalu untuk menghadap Raja Firaun. Akhirnya mereka dilepaskan. Wah, luar biasa.
mereka dibekali dengan janji Tuhan. Dalam Keluaran 14 ayat 14 saudara boleh catat bahwa Tuhan berjanji bahwa Dia atau Tuhan berperang ganti mereka. Artinya ketika ada musuh, mereka tidak perlu repot-repot, Tuhan yang berperang. Dan terbukti ketika mereka keluar dari Mesir, dikejar oleh tentara Israel, Mesir. Tadinya Musa bingung, dia berteriak kepada Tuhan, bagaimana? Tuhan bagaimana? Di belakang ada tentara Firaun. Tuhan bicara dalam Keluaran pasal 14. Musa berhenti berbicara, berhenti berteriak, jalan terus. Bukankah aku sudah berkata aku berperang dengan kamu? Dan memang secara manusia Musa pasti takut karena menoleh ke belakang tentara Mesir begitu banyak. Tapi Tuhan berkata, jalan terus. Dan Tuhan nyatakan kebesarannya, janjinya bahwa mereka diam saja, Tuhan yang berperang. Apa yang terjadi? Yang awal yang tadinya di depan bangsa Israel oleh malaikat dipindahkan ke belakang bangsa Israel. Apa maksudnya? Adalah membatasi penglihatan tentara Israel yang begitu banyak. Ketika awan sudah pindah di belakang oleh malaikat, maka yang awan itu menjadi gelap, sehingga orang-orang Mesir tidak dapat melihat orang Israel depan mereka. Itu kehebatan Tuhan. Tuhan melakukan sesuatu yang luar biasa. Dan Musa mengemukakan tongkat, Tuhan perintahkan Musa, ulurkan tongkat yang engkau pegang ke laut tersebut. Lalu itu menjadi kering, sehingga bangsa Israel turun berjalan di atas kekeringan. Ketika tentara Mesir turun mengejar mereka, maka rusaklah peralatan mereka, senjata mereka, khususnya roda-roda yang mereka pakai untuk muat persenjataan untuk mengejar bangsa Israel. Roda-rodanya terlepas, sehingga roda-roda itu tidak dapat berjalan. Akhirnya mereka sadar, mereka berteriak, kita kembali, sebab Tuhan mereka berperang melawan kita. Mereka akui, belum sempat mereka naik di tengah-tengah lautan, air kembali menjadi satu. Jadi mereka semua mati tenggelam. Ini penggenapan dan janji Tuhan kepada Musa, aku berperang gantikan kepada 14 ayat 14. Dan terus setelah mereka keluar menyeberang ke laut tersebut, mereka menyanyi, menari, lompat-lompat, kegirangan. Mereka telah mengalami kuasa Tuhan. Ya. Itu awal dari perjalanan mereka menuju Kanaan. Tetapi lama-kelamaan kita tidak boleh tiru mereka. Mereka menjadi murtad. Mereka tetap memuji Tuhan sebab
di mulut mereka selalu ada pujian dari Tuhan. Ya. Tetapi pujian itu tidak menunjukkan bahwa mereka taat atau tetap setia kepada Tuhan. Ya. Mereka mulai berubah sikap pada aturan, pada firman Tuhan. Mereka mulai menyimpang. Mereka mulai membangun tempat-tempat ibadah yang bukan menyembah Tuhan. Mereka menyembah dewa. Mereka tidak taat lagi kepada hukum Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan marah kepada mereka. Tuhan berkata, ketika kamu menyimpang atau tidak lagi taat kepadaku, maka aku akan membinasakan kamu. Dan sejarah mencatat semua bangsa Israel yang keluar dari Mesir berusia 20 tahun ke atas, semua dibinasakan Tuhan di padang belantara, kecuali Yosua dan Kaleb. Mereka tetap hidup dipelihara oleh Tuhan. Mengapa? Dikatakan dalam kitab Ulangan, sebab mereka itu tetap setia kepada Tuhan. Yosua dan Kaleb tetap setia kepada Tuhan. Tidak melanggar, tidak menyimpang, tidak menyembah ilah yang lain. Yosua memimpin Israel yang lagi di perjalanan yang mudah-mudahan membina mereka dengan firman Tuhan, sehingga mereka berjalan dengan iman, dibekali oleh firman. Mereka menjadi kuat imannya. Sebab awal mereka masuk Kanaan dimulai dengan perang lawan orang Yeriko. Apa yang mereka lakukan? Mereka mengelilingi tembok Yeriko yang tebal, yang kuat. Selama 6 hari, tiap hari 1 kali. Jadi 6 hari, 6 kali. Hari ke-7 mereka mengelilingi 7 kali. Jadi 13 kali mereka mengelilingi tembok Yeriko. Itu awal mereka masuk karena mulai dengan pertempuran yang hebat dan akhirnya mereka menang, melahkan orang-orang Yeriko dan terus menerus. Tapi belum mereka mengalahkan Yeriko, orang-orang Israel yang keluar dari Mesir yang tua-tua 20 tahun ke atas, semua mati di padang belantara. Kenapa Tuhan marah pada mereka? Tuhan menghukum mereka dengan penyakit sampah, dengan kekenyangan makan daging berlumut, karena mereka bersumur-sumur. Tuhan murka kepada mereka dan terus menerus bertahun-tahun selama mereka tinggal di Yerusalem. Hidup mereka penuh dengan kejahatan, perbuatan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Sehingga satu waktu melalui Nabi Yeremia, Tuhan berfirman dalam Yeremia 4 ayat 14.
Jadi kehidupan mereka tidak seperti masih di Mesir, selalu berdoa, selalu menyembah Tuhan, memohon kemudahan Tuhan, memohon kebebasan dari Tuhan. Ketika doa mereka sudah dijawab, sudah didengar, dalam perjalanan mereka tidak setia, mereka tidak taat. Kita baca dulu Yeremia 4 ayat 14. Kehidupan bangsa Israel begitu membuat Tuhan murka. Itulah sebabnya Kanaan yang dikenal tanah yang subur, kaya, banyak madu, susu, anggur, dirubah oleh Tuhan, oleh murkanya menjadi tanah yang kering, tanah yang gersang, tanah yang tidak bisa ditanam oleh apapun. Bersihkanlah hatimu dari kejahatan, hai Yerusalem, maksudnya penduduk Yerusalem, bangsa Israel, supaya engkau diselamatkan. Berapa lama lagi tinggal di dalam hatimu rancangan-rancangan kedurjanaan? Inilah kehidupan bangsa Israel yang masih ada, yang masih sisa, yang ada di Yerusalem. Mereka tetap keras hati, suka diadu. Itulah sebabnya Allah kembali murka untuk Kanaan, sehingga mereka suka untuk menanami tanah di sana. Kalaupun bertumbuh tanamannya kurang penghasilan. Coba kita baca lagi Habakuk 3 ayat 17. Keadaan di Yerusalem yang makin kritis oleh karena perbuatan bangsa Israel yang tidak berubah, tidak bertobat. Habakuk 3 ayat 17. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurma, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Jadi Nabi Allah menceritakan keadaan Yerusalem pada saat yang sangat kritis. Ayat 18. Namun aku bersorak-sorak di dalam Tuhan, berriak-riak dalam Allah yang menyelamatkan aku. Karena kembali dikutuk oleh Tuhan, dimurkai oleh Tuhan, membuat tanah gersang, suka ditanami apapun. Bahkan tanaman yang sudah ada tidak menghasilkan buah. Bahkan binatang-binatang sekalipun sudah tidak ada di sana. Mereka menderita. Dan apa yang lebih dahsyat terjadi di saat itu, ketika Yerusalem dimurkai oleh Tuhan. Tuhan mau supaya lewat penderitaan atau lewat kesukaran ini, mereka bertobat, mereka kembali kepada Tuhan Allah. Bangsa Israel bukan hanya merata menjadi miskin, kekurangan, kecuali Nabi seperti apa dia bersorak, dia tetap menikmati anugerah Tuhan. Yang lebih mengerikan, kita
kesulitan yang luar biasa melanda Israel karena Tuhan izinkan Mas'ad dari Babilonia mengepung Yerusalem, ya, di bagian selatan di ibu kotanya Yerusalem. Banyak pasukan Israel yang terlatih dalam perang terbunuh. Banyak yang masih hidup dibawa ke tawan ke Babilonia. Belum bagian utara Samaria yang diserang atau Allah izinkan pasukan dari utara dari sana Asyur menyerang mereka, sehingga mereka bercerai berai beberapa negara. Betapa mereka sangat menderita, dan puncak penderitaan mereka kekurangan makan, ya, kelaparan yang luar biasa, sehingga terjadi, ya, dalam Ratapan 4 ayat 10 itu sangat mengerikan. Ya, kita baca Ratapan 4 ayat 10. Akibat dari Allah membuat Kanaan menjadi gersang, mereka menjadi orang-orang yang menderita sama kelaparan yang luar biasa. Ratapan 4 ayat 10. Kita baca ayat 10. Dengan tangan sendiri wanita yang lemah lembut memasak anak-anak mereka untuk makanan mereka tatkala runtuh putri bangsa. Ketika terjadi kelaparan yang dahsyat di Yerusalem akibat perbuatan mereka yang tidak lagi taat kepada aturan Tuhan, Tuhan membuat karena kekeringan, tidak ada hasil yang dapat mereka makan. Lalu ibu-ibu mulai memasak anak-anak mereka. Hal yang mengerikan, ya, itu sudah disampaikan oleh Yeremia. Karena hidup mereka bukan makin dekat dengan Tuhan, tetapi menyimpang dari jalan yang dikehendaki Tuhan, menjadi jahat, penyembah berhala, tidak lagi tunduk kepada firman Tuhan. Dalam Yeremia 2 ayat 19, ya, sebelum kejadian ini sudah disampaikan oleh Yeremia bahwa betapa kehidupan bangsa Israel sudah berubah setia, tidak taat lagi, bahkan mereka menjadi jahat di hadapan Tuhan. Yeremia 2 ayat 19, kejahatan akan menghajar engkau. Jadi kelaparan itu akibat kejahatan mereka, ketidaktaatan kepada firman. Bahkan mereka dikatakan dalam pasal lain, banyak di antara umat Tuhan bukan saja jahat, tetapi menghujat, menghina nabi-nabi, menghina firman Tuhan. Dan kemurtadan akan menyiksa engkau. Ketahuilah dan lihatlah betapa jahat dan pedihnya engkau meninggalkan Tuhan Allahmu dan tidak gemetar terhadap Aku. Demikianlah firman Tuhan Allah semesta alam. Bangsa Israel tetap beribadah, tetap berseru, tetapi hanya sejauh ucapan saja. Mereka memuliakan Tuhan dengan bibir,
namun hatinya jauh daripada Tuhan. Ya, itu yang terjadi kepada bangsa Israel. Nah, kalau kita berbicara orang Kristen di sana anugerah, banyak orang masih setia beribadah, menyanyi, bersemangat, melompat-lompat. Nah, orang yang ada KKR. Tetapi masalah hati mereka, apakah masih hidup sesuai dengan firman atau sudah tidak? Sebab itu Salomo memperingatkan bangsa Israel, jaga hatimu baik-baik. Sebab dari hati timbul berbagai macam hal yang jahat, menghina, memfitnah, menghujat nama Tuhan secara tidak sadar. Banyak orang beriman di akhir zaman di mana-mana, apalagi ada KKR, hadir menyanyi. Apakah hati mereka masih sesuai dengan aturan firman Allah? Seringkali Anda di sini tidak, di mana-mana ada banyak jemaat yang saling berang kata-kata, memfitnah, mengejek, menghujat. Ada juga hamba Tuhan seperti itu. Dan ini semua adalah kesempatan yang digunakan oleh iblis. Karena iblis itu sifatnya merusak, merampas kebenaran di hati manusia yang percaya, bahkan membunuh, bukan secara lahir dia, tetapi imannya dia bunuh. Ya. Karena itu saudara-saudara, kita hati-hati dengan mulut. Sebab apa yang keluar dari mulut itu datang dari hati dan pikiran. Ya. Seringkali kelihatan duduk bersama di gereja, ya mungkin bisa ngobrol, kelihatannya baik-baik, tetapi hatinya siapa yang tahu? Yeremia katakan bahwa hati manusia paling licik. Siapa yang tahu isi hati manusia? Kecuali Tuhan. Oleh sebab itu ayat yang terakhir sore hari ini saya ajak kita buka Yeremia 16 ayat 17. Ada istilah umum, hati ada musuh dalam selimut. Ya, tidak sedikit berkawan, bersaudara, kelihatan baik-baik, tetapi hatinya jauh. Sebab aku mengamati segala tingkah langkah mereka, atau tingkah laku umat Tuhan. Ya. Mereka disebut umat Tuhan, tetapi kelakuan mereka sudah tidak beres. Semuanya itu tidak tersembunyi dari pandangan itu, dan kesalahan mereka pun tidak terlihat di depan mata. Mungkin ada yang berpikir, rancangan saya tidak ada yang tahu, niat saya menjelekkan sesama, memfitnah, tidak ada yang tahu. Ya. Menjual si A, si B. Kalau orang Kristen tahu Yudas menjual Tuhan dengan uang 30 kebenaran. Orang-orang Kristen jemaah di mana-mana seringkali menjual temannya, menjual sesama orang beriman dengan kata-kata yang jahat. Saya akan sambung nanti bahwa setiap perkataan maupun niat hati kita, kalau itu jelek,
Tuhan tahu. Kalau itu baik, Tuhan juga tahu. Dan dikatakan bahwa baik atau jahat perkataan kita menentukan kita masuk surga atau tidak. Karena itu kita hati-hati dengan segala ucapan kita, fitnah dan berbagai macam ucapan jahat, semua kita harus bertanggungjawabkan di pengadilan di akhirat nanti. Kita tidak perlu mencontohi bangsa Israel. Dari awal dekat dengan Tuhan, lama-lama menjauh daripada kehendak Tuhan. Walaupun mereka senang memuji Tuhan, bangsa Israel dikenal senang memuji Tuhan. Sampai dikatakan dalam Mazmur 24, Tuhan ada di atas pujian mereka. Tetapi kelakuan mereka, perbuatan mereka, walaupun sembunyi-sembunyi, tetapi Yeremia katakan semua Tuhan tahu, tidak ada yang tersembunyi di hadapan mata Tuhan. Mari kita lakukan yang baik, tinggalkan hal-hal yang tidak baik atau yang disebut kejahatan, baik dengan perbuatan, perkataan, atau niat atau rancangan jahat. Semua Tuhan tahu. Mari kita sebagai orang beriman lakukanlah yang baik, pikirkan yang baik, dan jadilah saudara yang sungguh-sungguh terhadap satu dengan yang lain, saudara yang tulus saling mengasihi, dan harus dibuktikan dalam setiap perbuatan kita. Puji Tuhan, kita bangkit berdiri dan nyanyikan satu pujian. Thank you.
telah kami alami banyak anugerah Tuhan, penyertaan, kesehatan, kekuatan, bahkan berkat usaha umat. Kami mau setia mengiring Engkau, melayani Engkau dengan tulus, dengan sungguh-sungguh, tidak seperti bangsa Israel. Awal dengan kesetiaan, dengan sukacita, tetapi kemudian akhir dari perjalanan mereka menyakitkan hati Tuhan. Tuhan, jauhkan kami daripada cara-cara hidup bangsa Israel. Biarlah kami semua yang ada, jemaat yang ada di Losari, benar-benar dengan tekun mengiring Engkau, setia dengan hati yang tulus, hati yang jujur, sama satu dengan yang lain, bergandengan tangan untuk memikul pekerjaan Tuhan di tempat ini. Jangan sampai murka Tuhan jatuh kepada kami, jatuh kepada hidup kami, jatuh dalam segala pekerjaan usaha kami. Tuhan, buatlah kami menikmati anugerah-Mu. Anugerah-Mu sungguh indah, sungguh luar biasa. Yang damai dari Tuhan mengawali, menguasai hati dan pikiran kami semua, sehingga hidup kami satu dengan yang lain dapat bergandengan tangan untuk berjalan maju ikut pekerjaan Tuhan. Nama Engkau yang dimuliakan. Terima kasih Tuhan. Rulah firman-Mu di hati kami semua, dan biar kami dengan berani bertindak, menghilangkan, membuang segala hal-hal yang tidak baik, yang jahat daripada kami, dan yang kami lakukan adalah hal-hal yang baik yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.
untuk minggu yang akan datang. Hari Kamis ada ibadah, dilanjutkan dengan latihan oleh praise worship, dan bagi pelayan-pelayan sekalian latihan untuk ibadah raya hari Minggu. Hari Jumat doa siang pukul 11 siang. Kita nyanyikan Sebab Kau besar, hati doa berkat oleh Bapak Utama. Allah kami yang besar, Allah yang sudah menyelamatkan kami, Allah yang sudah menolong kami, menyertai melindungi kami sampai saat sore hari ini. Kau Allah sumber segala kuasa, sumber segala berkat, sumber segala penghiburan, damai, sukacita. Karuniakan itu bagi kami semua, tiap jemaat yang ada. Tuhan, Engkau berkati dengan tubuh yang sehat, tubuh yang kuat. Berkati usaha mereka, pekerjaan mereka, anak-anak mereka di sekolah, kuliah diberkati, masa depan mereka diberkati. Juga mereka yang sedang mengalami cobaan sakit, nyakit, Tuhan Engkau jamah, pulihkan mereka dimanapun mereka berada. Ada kuasa di dalam nama Yesus. Engkau tidak pernah berubah. Tuhan, marilah Engkau bertata di hati kami semua, agar supaya kehidupan kami, hati kami selalu bersih, selalu Tuhan tuntun langkah hidup kami semua, dan buatlah kami selalu setia mengiring Engkau, melayani Engkau, sebab kami tahu usaha, pekerjaan, pelayanan kami tidak sia-sia, mendatangkan berkat bagi kami semua. Oleh sebab itu, ajar kami semua, baik jemaat kami yang bangun, sungguh-sungguh melayani Engkau dengan hati yang tulus. Sebentar umat-Mu akan pulang, tinggalkan tempat ini, dahului jalan mereka yang berkendara jalan kaki, biar sama-sama kami tiba dengan selamat di rumah masing-masing kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau buat selama-lamanya. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, pulanglah dengan sejahtera, bawa berkat anugerah Bapa surgawi, cinta kasih di dalam anak Yesus Kristus ada selalu di dalam hati kita, mengalir dan mengalir terus. Dan sampai Engkau datang kali yang kedua, kami selalu dijaga, dipelihara dalam naungan kasih sayang Tuhan Yesus Kristus. Itulah sebabnya kita yang percaya selalu mengatakan amin. Selamat
gitu ya Yana. Oke. Ini